Setelah diperiksa di dokter, ternyata dia positif hamil. Sekarang anak siapa? Anak siapa? Sebelum dia pergi dari rumah, ya kan, berlama-lama pergi dari rumah sama Rehan. Asep gak pernah deketin dia. Dan sekarang kenapa tiba-tiba pulang bisa hamil kayak begini? Anak siapa? Asep akan menalak Afifah. Sebentar lagi Rehan akan mati. Rumah tangga Abah Asep akan tenang. Afifah kok bisa ada di sini? Kamu kan di kamar diikat sama Abah. Aku datang bersama pengacara aku. Sekarang juga Abah tanda tangani surat cerai. Kamu jangan mimpi. Abah tidak akan pernah menceraikan kamu. Tahu? Enggak, aku udah gak mau jadi istrinya Abah. Udah cukup selama ini penderitaan aku sama Abah. Sekarang juga Abah tanda tanganin surat cerai ini. Hah? Itu suara Afifah. Apa yang terjadi sama dia? Afifah. Umi. Afifah kenapa Umi? Rehan, udah. Kamu jangan mikirin Afifah. Pikir kesehatan kamu. Ayo tanda tanganin Abah. Aku gak punya banyak waktu lagi. Buruan tanda tanganin. Enggak. Kamu nggak akan bisa paksa-paksa Abah untuk tanda tangan surat cerai ini. Pak Asep, Afifah bisa meminta cerai dari Anda. Jika Anda melakukan kekerasan fisik padanya, itu bisa menjadi alasan yang kuat bagi Afifah untuk menggugat cerai. Kamu siapa? Hah? Kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Sekarang juga kamu pergi. Rehan, udah ya. Kamu diam aja, istirahat dulu. Umi. Rehan harus lihat Afifah. Rehan khawatir sama Afifah, Umi. Rehan, Umi mohon. Pikirkan keadaan kamu. Kamu tuh kan masih lemah. Lagian gak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau kamu mau bantu Afifah dengan zikir. Umi. Rehan mohon tolong Afifah, Umi. Jangan biarin Abah nyiksa Afifah. Rehan mohon. Pergi kamu dari sini, pergi! Abah cukup Abah. Anda jangan kurang ajar ya. Saya bisa menuntut Anda. Kamu jangan sembarangan ngomong. Saya juga bisa tuntut kamu karena kamu sudah menghasut istri saya untuk minta cerai. Sekarang pergi kamu. Pak, udah gini aja deh. Mendingan Bapak pergi aja dari sini ya. Saya nggak mau ada pertengkaran di sini, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Baik Ibu Afifah. Jika suami Anda mencoba berbuat kasar lagi sama Anda, segera laporkan ke saya. Biar kita bisa menuntutnya ke pengadilan dengan tuduhan KDRT. Saya nggak takut. Kamu jangan banyak mulut. Pergi dari sini. Pergi! Saya permisi, Bu. Ya. Abah, walaupun Abah nggak mau menceraikan aku tetap nggak akan pernah peduli sama Abah. Dengar ya Afifah. Kamu mau nyamperin Rehan. Dasar bini nggak tahu diri. Enggak, Abah bukan suami aku dan Abah nggak akan pernah jadi suami aku. Abah, udah Abah jangan ribut-ribut, itu kasihan AA. Abah, berhenti Abah. Berhenti mukulin Afifah. Abah nggak peduli. Abah pengen dia kapok dan mengaku salah. Itu. Aku nggak salah, Abah yang salah. Aku nggak mau jadi istrinya Abah lagi. Pokoknya Abah harus ceraikan aku. Diam! Ya Allah. Afifah kenapa ya Allah? Aku gak bisa biarin ini. Aku harus lihat keadaan dia. Abah, kalau Abah begini terus sama Afifah, Rehan tuh gak akan bisa tenang. Kasihan kan dia lagi sakit. Kamu selalu saja bikin masalah. Enggak, Teh, enggak. Aku sama sekali nggak menginginkan hal ini terjadi sama Mas Rehan. Kamu emang dasar bini nggak tahu malu. Di depan laki sendiri masih nyebut-nyebut nama laki-laki lain. Apaan kamu begitu? Mas Rehan. Apa kamu? Apa kamu? Mau belain dia? Ya? Sep,
Apa yang kamu lakukan? Dengar ya, ini rumah Teteh. Kalau kamu nggak suka, keluar dari sini. Asep nggak takut, Teh. Asep akan pergi dari sini. Tapi jangan salah, Umi akan Asep bawa. Dengan Umi Asep bawa, Rehan juga akan ngikut. Teteh sendirian di sini. Mau? Sial, aku tidak bisa berbuat apa-apa sama Asep. Benar-benar licik dia. Allah. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridho. Begitulah sabda Nabiku, tanpamu tiadalah perisai hidupku, tertaruhkan nyawa bagiku, cintamu terangi jalanku. Makan yang banyak ya, biar kemukan dikit. Harus makan yang banyak biar gemuk. Kan kemarin di rumah sakit nggak makan enak jadinya kurus. Bilang aja, kamu teh iri, aku urusan kamu gemukan. Iya, apaan sih? Enggak. 3 piring Kenapa nggak mati aja sekalian? Biar hidup Abah bisa tenang dan masalah selesai. Afifah, kamu kenapa? Kamu masuk angin ya? Ya udah kalau habis makan nanti minum obat ya. Jangan-jangan hamil lagi tuh dia. Hamil? Kamu hamil? Hah? Ditanya. Kamu beneran hamil? Enggak, Abah, enggak. Enggak kok, kayak begitu. Muntah-muntah begitu. Kamu ngomong yang bener, hamil. Anak siapa itu? Anak Rehan ya? Soalnya dari sebelum kamu pergi sampai kamu pulang lagi ke sini, Abah nggak pernah dekat-dekat kamu. Jadi anak siapa? Itu bukan anak Abah. Anak Rehan. Enggak, Abang, enggak. Sep, udah bawa aja ke dokter. Jadi lebih pasti dia hamil atau tidak. Bener deh, bener. Ayo, dokter, ayo, dokter. Ayo. Ya Allah, apa salah jika aku masih mengharapkan Afifah kembali padaku? Aku masih sangat mencintai dia. Sudah sering aku mencoba untuk melupakan Afifah. Tapi tetap saja aku nggak bisa, ya Allah. Sekarang kamu ngaku. Ngaku! Anak siapa yang ada dalam kandungan kamu? Hah? Anak siapa? Abah bisa gak sih sehari aja gak kasar sama Afifah? Jangan ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan rumah tangga Abah. Abah. Rehan bilang jangan kasar sama Afifah. Abah juga bilang jangan ikut campur. Ayo naon. Ini perempuan ini. Setelah diperiksa di dokter, ternyata dia positif hamil. Anak siapa? Sebelum dia pergi dari rumah, ya kan, berlama-lama pergi dari rumah sama Rehan. Asep gak pernah deketin dia. Dan sekarang kenapa tiba-tiba pulang bisa hamil kayak begini? Anak siapa? Astagfirullahaladzim. Ngaku! Ngaku! Kamu kenapa? Hah? Ini anak kamu kan? Iya kan? Iya.
Iya. Kenapa lihat saya? Hah? Hah? Abah benar apa yang dikatakan Abah. Umi kecewa sekali. Karena kalian berbuat maksiat pada saat kabur. Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Umi, demi Allah, Rehan sama Afifah nggak pernah melakukan itu. Umi tahu Rehan sama Afifah, kami berdua nggak mungkin berani berzina, Umi. Bohong. Demi Allah, bohong aja pakai demi Allah. Kalau begitu anak siapa ini? Hah? Anak siapa? Hah? Ya teh pasti Afifah ngerayu si Rehan sampai Rehan teh berbuat dosa. Ingat deh, ingat. Abah nggak sudi ngurus anak haram. Anak ini harus digugurin. Abah nggak mau punya anak haram. Astagfirullahaladzim, Abah jangan kasar sama Afifah. Kalau dia tuh memang hamil, itu kan kandungannya masih lemah. Abah nggak mau tahu. Abah nggak mau punya anak haram. Abah nggak mau ngurusin anak haram. Jadi anak ini harus dibuang, harus digugurin. Astagfirullahaladzim, Abah. Nggak ada tuh yang namanya anak haram. Terus aja, terus. Belain dia. Udah. Umi, Afifah, kalian masuk aja. Abah lagi emosi. Cepetan masuk. Bagaimana caranya ya? Gugurin anak kita. Pergi. Tapi kan kita belum selesai, Abah. Pergi. Iya, Abah. Aku akan campurin obat ini ke dalam teh buat Afifah. Kalau benar obat ini mujarab, dalam beberapa hari ini Afifah akan keguguran. Nih, Afifah. Abah bikinin teh nih buat kamu nih ya. Biar kamu lebih sehat, nah lebih seger, minum. Minum dong. Abah minta maaf ya. Kemarin kasar sama Afifah. Ayo minum. Aduh. Maaf Abah. Maaf aku nggak sengaja. Ini malah ditumpahin. Dasar gak ada penghargaan sama laki. Dibayain salah, diginiin salah. Memang kamu tuh maunya dikerasin mulu. Aduh, Abah. Berhenti, Bah. Ada apa sih kok marah-marah melulu? Udah Umi lah. Jangan ikut campur. Umi lihat nggak? Si Afifah. Abah bikinin teh, dikasih teh, dibayain. Malah kurang ajar, ditumpahin. Nggak ada penghargaan sama laki. Udah, Bah, udah. Nggak usah emosi. Biar ya, Umi bikinin lagi ya. Nggak usah. Biar Abah yang bikinin. Abah, apa yang dimasukin situ? Umi ngapain sih memata-matai Abah ya? Hah? Enggak, Umi mau tahu itu apa yang dimasukin di situ. Oh, ini obat buat penguat kandungan, biar kandungan si Afifah kuat. Coba Umi lihat. Obat penggugur kandungan. Ini maksudnya apa, Bah? Abah mau gugurin bayi yang ada dalam kandungan Afifah? Iya. Astagfirullahaladzim, Abah. Itu dosa, Abah. Itu perbuatan terkutuk. Itu sama aja Abah tuh bunuh darah daging Abah sendiri. Enak aja sembarangan ngomong kayak begitu. Itu bukan anak Abah. Udah jangan ikut campur. Bos sini nggak? Enggak, Umi nggak mau Abah berbuat dosa. Bos sini. Enggak, Bah. Umi, berhenti. Bos sini botolnya. Enggak. Jangan, Bah. Umi, ini ada apaan sih? Tolongin Umi ya. Abah kamu itu dia masukin obat untuk gugurin kandungan di minumnya Afifah. Astagfirullahaladzim. Abah tuh tega banget sih. Abah manusia bukan? Hah? Udah diam. Kamu jangan ikut campur. Udah diam. Jadi obat itu obat penggugur kandungan.
Umi tolong berikan obat itu, Umi. Tolong berikan sama aku, Umi. Aku mau menggugurkan anak ini, Umi. Aku nggak mau anak ini. Aku mohon, Umi. Afifah, Afifah, istighfar. Kamu nggak boleh mikir kayak gitu. Itu baik kamu nggak boleh bunuh. Afifah, istighfar. Jangan, Mas Rehan. Itu anak kamu. Kamu nggak boleh ngelakuin ini. Mas Rehan, aku mohon serahin botol itu, Mas Rehan. Aku nggak mau anak ini. Aku mau digugurin aja, Mas Rehan. Aku mohon. Dia bener. Afifah, minum obatnya. Minum, tek. Minum. Biar kandungan kamu gugur. Kamu nggak kepengen punya anak itu kan? Minum. Afifah jangan. Kembalikan botol itu. Biarkan anak itu hidup. Nggak mau, Umi. Aku nggak mau anak ini, Umi. Aku nggak mau. Aku sengsara kalau ada anak ini, Umi. Aku nggak mau. Jangan Afifah. Istighfar. Jangan Afifah, kamu jangan lakuin itu. Nanti kamu bakal nyesel. Enggak, aku nggak bakal nyesel. Aku bakal nyesel kalau anak ini hidup. Aku bakal sengsara. Serahin Afifah. Rehan! Kamu kenapa buang obat? Kenapa kamu nggak biarin aku gugurin kandungan aku, Mas Rehan? Sebenarnya Afifah kenapa? Kenapa dia jadi kayak gini? Kamu ikut aku. Ayo. Rehan, Afifah, kalian mau kemana? Afifah, ayo cepet naik. Ayo. Oh, kemana itu dia, Pak? Jangan, Rehan, jangan pergi, Rehan. Ya Allah. Lihat kan? Dibawa kabur lagi bini Abah sama dia. Sekarang, Umi ngaku deh. Mau dibawa kemana itu si Afifah? Hah? Dibawa kemana? Ya Allah, Abah. Mana Umi tahu mereka mau kemana? Umi kenapa sih kalau tadi suka ngebohong begitu? Umi pasti tahu. Umi bener-bener nggak tahu, Bah. Ngomong. Ih. Sekarang cerita sama aku, Afifah. Benar bayi yang di kandungan kamu itu bukan anaknya Abah. Kenapa kamu punya pikiran untuk gugurin bayi itu? Jadi beberapa minggu yang lalu, Kamu tahu siapa yang melakukan itu, Afifah? aku nggak tahu, Mas Rehan. Aku nggak tahu. Dia itu tiba-tiba datang dan aku takut. Kamu jangan takut, Afifah. Aku akan selalu melindungi kamu. Kamu jangan pegang aku. Kamu pergi dari sini, Mas Rehan. Kenapa, Afifah? Mas Rehan, aku ini kotor. Aku ini perempuan nggak berharga. Kamu jangan deketin aku. Aku mohon, Afifah. Buat aku, kamu tetap perempuan yang aku cintai. Aku nggak mau anak ini. Aku nggak mau. Afifah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Afifah. Aku mohon. Aku akan selalu di sini dampingin kamu. Nggak, aku nggak mau. Lepasin aku, Mas Rehan. Afifah. Astagfirullahaladzim, Afifah. Afifah. Afifah, turun deh, Afifah ya. Jangan celakain diri kamu sendiri. Afifah, aku mohon, Afifah. Aku nggak mau turun, Mas Rehan. Aku mau mati. Biar anak ini juga mati. Afifah, aku mohon. Biarin aku yang bertanggung jawab atas bayi itu. Percaya sama aku akan nganggap anak itu anak aku sendiri. Belum, Mas Rehan. Aku nggak mau bebanin kamu. Kamu nggak perlu kayak gitu. Aku emang gak bisa maksa kamu. Anak itu emang anak kamu. Tapi tolong dengerin aku dulu. Kamu tahu aku kan, Afifah? Aku bukan anak kandungnya Umi. Kamu tahu perasaan aku begitu aku tahu itu. Perasaan aku begitu tahu aku tidak diinginkan oleh ibu kandungku sendiri.
Jika aku emang anak haram, apa salahku sehingga aku dibenci? Sehingga aku tidak dicintai oleh ibu kandungku sendiri. Kamu bayangin perasaan itu, Afifah. Perasaan itu perasaan yang dirasain oleh anak kamu sekarang. Seharusnya dia dicintai, bukan dibenci oleh kamu. Aku mohon, Afifah, kasihani dia, cintai dia, sayangi dia, Afifah. Seperti Umi mencintai aku meskipun aku bukan anaknya. Maafin ibu, nak. Sekarang kamu turun ya. Ayo. Hati-hati. Astagfirullah. Aku mohon, jangan pernah lakuin itu lagi. Jangan bikin aku khawatir kayak gini. Sekarang kita pulang ya. Semua akan baik-baik aja. Jangan sedih lagi, ya. Woi, aduh, lu kalau jalan pakai mata dong, jangan nyolong-nyolong aja, ada orang tuh. Maaf, saya minta maaf. Afifah, kamu kenapa? Mas Ren, dia yang berkuasa aku, Mas Ren. Dia yang berkuasa aku. Apa-apaan? Bener-bener udah hancurin hidup Afifah. Sekarang mau kabur ya? Pukul ada lu. Bangun! Woi, apa-apaan ini? Main pukul-pukul aja. Gue gak kenal dia, gak kenal lu. Lu mau aja berantem? Lu. Bangun! Bangun! Lu berani hancurin hidup Afifah? Hah? Gue gak kenal dia. Lu kan kenal dia. Lu lihat mukanya. Lu lihat! Lihat mukanya. Gue gak tahu. Gue gak tahu siapa dia. Lihat! Aku juga. Ada apa ini? Jangan main hakim sendiri. Kalian gak usah ikut campur ya. Kalian gak tahu apa yang udah diperbuat laki-laki ini sama saya. Dia udah memperkosa saya. Mbak, sebaiknya Mbak sabar dulu. Tenangin diri dulu, Mbak. Kami tahu perasaan Mbak. Sebaiknya masalah Mbak kita bawa ke kantor polisi. Oh, Pak, jangan, Pak. Jangan dibawa saya ke kantor polisi, Pak. Tolong jangan, Pak. Saya nggak mau dipenjara, Pak. Gue cuma orang suruhan. Gue cuma orang suruhan aja. Kasih tahu siapa yang nyuruh. Kasih tahu. Yang nyuruh. Gue kasih tahu tapi cepat. Lepasin gue. Ibu Elis. Pak, tolong bawa dia ke kantor polisi. Pak. Jangan terus mereka, Pak. Tete, Mas Ren, Tete tega banget, Mas Ren. Tete, Mas Ren, tega banget. Ikut aku. Masa gue laporin Rehan ke polisi? Bah, Abah sadar. Jangan, Abah. Sini kamu. Abah. Diam. Mau apa? Hah? Abah jangan berani kasar sama Afifah. Dia sekarang lagi hamil. Itu penting. Nggak penting. Yang jelas itu bukan anak Abah. Bah, Rehan minta baik-baik. Abah ceraiin Afifah. Biar Rehan yang bertanggung jawab atas bayi yang ada di dalam kandungannya Afifah. Lihat kan? Bener kan? Bener! Jadi kamu, kamu bapaknya. Kamu yang mengakibatkan Afifah jadi hamil. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi benar,
mereka telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Kamu jangan harap Abah akan ceraiin Afifah. Nggak akan. Kalau kamu mau tanggung jawab sama bayinya, nanti kalau udah ngelahirin, kamu bawa bayinya. Kamu tanggung jawab. Afifah tetap istri Abah. Nggak akan ceraiin. Rehan, Afifah, kalian benar-benar harus bertobat atas dosa-dosa kalian. Tobat yang sebenar-benarnya. Kalian harus minta ampun sama Allah. Karena kalian telah berbuat dosa yang sangat besar. Wak, Rehan butuh bicara sama Wak. 4 mata. Kamu mau bicara sama ibu? Ayo Rehan. Biar aku yang ngomong sama Wak. Ayo Wak. Afifah, ayo masuk sama Umi. Ada apa? Rehan nggak ngerti. Wak itu punya hati apa enggak? Wak bisa ya nyuruh orang buat memperkosa Afifah, perempuan yang Rehan cintai. Rehan teh ngomong apa? Ngomong apa? Eta teh salah paham. Wak nggak usah berkelit lagi. Rehan udah tangkap orang suruhannya Wak. Rehan udah jeblosin dia ke penjara. Dan kalau Rehan nggak mandang Wak, Rehan juga jeblosin Wak ke penjara. Rehan, maafin ibu ya. Maafin ibu nak. Wak bukan ibu Rehan. Rehan kecewa sama Wak. Rehan. Teteh emang kelewatan. Teteh kelewatan. Teteh maksudnya apa sih? Hah? Maksudnya apa? Hah? Teteh mau Afifah bercerai sama Asep. Ya, pakai cara kayak begitu. Teteh jahat. Jahat sama Asep. Teteh mau misahin istri Asep dengan Asep kan? Pakai cara kayak begitu. Asep teh udah berani ya sama Teteh ya. Kurang ajar ya sama Teteh. Wak mati. Sebelum ada yang lihat, tersangka pembunuhan lagi. Mas Rehan, kamu mau kemana? Maafin Afifah. Maafin aku kalau aku nyerah. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku malu sama kamu. Aku marah sama Uwa. Aku harus pergi. Mas Rehan, aku ikut. Ayo. Astagfirullahaladzim. Umi, tolong! Kalian berdua tuh sudah bikin dosa. Sekarang kalian ulangin lagi perbuatan itu. Umi kecewa sekali sama kamu. Umi kan nggak pernah didik kamu seperti ini. Umi, aku sama Mas Rehan itu nggak pernah berbuat zina, Umi. Orang-orang yang perkosa aku itu suruhannya Teh Elis. Astagfirullahaladzim. Umi tolong Umi. Uwa pingsan di depan rumah. Ya Allah, ayo cepet kita lihat ya. Ayo. Ya Allah, Teteh. Astagfirullahaladzim, Teteh. Siapa yang melakukan ini sama Teteh? Nggak tahu. Ini Umi tanya sama anak durhaka nih. Kok Abah nyalain Rehan? Ya kan terakhir sama kamu ngobrolnya, ya kan? Udah, daripada ribut gitu. Mendingan kita bawa aja Teh Elis ke rumah sakit. Iya, jangan. Lebih baik kita bawa ke polisi, biar divisum sekalian. Nanti penyebab kematiannya ketahuan. Apaan sih, Bah? Umi kita rawat Uwa di rumah aja ya, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Iya Umi, Asma juga takut Rehan di penjara. Udah mendingan kita panggil dokter aja. Ya udah, kita coba aja rawat Teh Elis di rumah ya. Pak Badrun, Rehan, tolong. Iya Umi, baik Umi. Ayo, Tolong Teteh, yuk. Teh Elis kok belum sadar juga ya.
Allah, berilah kesembuhan kepada Telis. Umi, Rehan izin. Rehan tetap pergi dari rumah ini ya. Sekarang Rehan pamit. Rehan, lihat ibu kandung kamu, nak. Ibu yang melahirkan kamu itu sedang terbaring tidak sadarkan diri. Apapun yang pernah dia lakukan, dia itu tetap ibu kandung kamu. Apa kamu tega? Di saat dia tidak berdaya, terus kamu mau pergi meninggalkan dia? Wah, Elis bukan ibu Rehan, Umi. Ibu Rehan cuman Umi. Nggak ada seorang ibu yang tega membuang anaknya. Nggak ada seorang ibu yang tega menghancurkan hidup anaknya. Istighfar, Rehan. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Setiap orang itu bikin salah dan juga khilaf. Umi mohon ya, tolong maafkan ibu kamu. Maafkan segala kesalahannya. Jangan sampai kamu benci, apalagi dendam. Umi, Wah itu nggak sayang sama Rehan. Wah nggak pengen Rehan bahagia, Umi. Umi yakin kalau Uwa itu sangat menyayangi kamu. Dia cuma nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Kalau bukan Umi yang minta, aku akan tetap pergi. Umi adalah segalanya bagiku. Ucapannya adalah perintah. Aku harus turuti. Demi Umi, Rehan tetap tinggal di sini sampai Uwa sadar. Makasih Rehan. Kenapa ya Allah? Kenapa? Kenapa aku harus dilahirin dari rahim ibu yang gak punya hati? Kenapa aku harus punya ibu yang jahat? Cobaan apa ini ya Allah? Aku gak kuat ya Allah. Aku gak kuat. Hana sama Teteh ngerti perasaan AA. Hana juga gak nyangka kok kalau Uwa kayak gitu sampai sejahat itu sama Kak Afifah. AA masih nggak ngerti kenapa Allah nakdirin AA kayak gini. Kenapa Allah kasih perasaan cinta ke AA kayak gini. Tenang ya. Kita semua juga nggak terima kenyataan, tapi mau gimana? Uwa tetap ibu kandungnya AA. Jangan benci Uwa ya. Apalagi sekarang Uwa lagi kritis kayak gitu, kasihan A. Makasih ya. Mas Rehan, tunggu. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Ngomong aja. Apa benar kamu yang celakain Teh Helis? Afifah, aku emang kesel sama Uwa. Tapi aku nggak mungkin nyelakain dia. Syukurlah. Syukurlah. Aku tahu kamu nggak mungkin tega ngelakuin itu sama Teh Helis. Tapi siapa yang berani-beraninya celakain Teh Helis? Aku juga nggak tahu, Afifah. Aku bingung. Aku nggak tahu siapa orang yang berani nyelakain Uwa. Yang jelas, aku sebenarnya udah nggak tahan tinggal di rumah ini. Aku kesiksa di sini. Tapi aku sekarang nggak bisa pergi. Aku harus pastiin Uwa, ibu kandung aku, dia sembuh dan sadar. Baru aku pergi dari rumah ini. Kamu mau pergi dari sini? Iya. Kalau aku masih tinggal serumah sama Uwa, setiap kali ngeliat Uwa,
Aku selalu ingat, dia adalah Uwa, ibu kandung aku yang tega nyuruh orang untuk memperkosa kamu. Itu ngebuat aku hancur, Afifah. Cukup Mas Rehan, cukup. Kenapa sih kamu selalu bahas-bahas masalah itu? Aku selalu ingat dirinya Mas Rehan. Afifah, maafin aku gak ada maksud kayak gitu. Aku cuma pengen kamu tahu apa yang kamu rasain, aku juga ngerasain. Udah dilepasin Mas Rehan. Afifah, tunggu Afifah. Afifah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Aku janji. Aku gak akan pernah bahas itu lagi. Kamu mau kan maafin aku? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Rehan cuma ngomong sama Afifah. Abah gak usah suuzon. Kamu jangan ganggu-ganggu istri Abah lagi. Dia masih sah istri Abah. Jangan goda-goda dia. Siapa yang godain dia sih, Bah? Tolong! Abah. Udah, biarkan aja. Biar bagaimanapun kan Afifah itu masih istrinya Abah. Kamu tuh belum berhak apa-apa. Kebetulan Afifah, tolong ya bawa baskom air ini ke kamarnya Teteh. Ke kamar Teteh? Ya Allah, apa aku sanggup melihat wajah Teteh? Umi angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Kenapa Teteh tega banget sama aku? Sebegitu bencinya Teteh sama aku. Hidup aku hancur sekarang gara-gara Teteh. Aku udah gak berharga lagi. Jadi sekarang Teteh harus terima balasannya. Teteh harus ngebayar semuanya. Afifah, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, Rehan, Hana, Asma. Astagfirullahaladzim. Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafin Rehan, Ibu. Ibu maafin Rehan, Ibu. Rehan belum sempat menerima Ibu sebagai ibu Rehan, tapi Ibu udah keburu meninggal. Maafin Rehan, Ibu. Gimana pun juga, Teh Elis itu ibu kandungnya Mas Rehan. Aku gak mau Mas Rehan membenci aku karena menghilangkan nyawanya Teteh. Ya Allah, maafkan aku. Aku begitu benci sama Teteh. Rasanya aku ingin membalas rasa sakit ini, tapi aku gak bisa. Afifah, kenapa kamu? Enggak Umi, enggak kenapa-napa. Ya Allah, Afifah! Afifah, ada apa? Umi, setiap aku lihat Teh Elis, aku selalu ingat pemerkosaan itu, Umi. Aku nggak kuat Umi ngeliat Teh Elis terus, Umi. Aku nggak bisa. Maafin Umi ya. Seharusnya Umi tidak minta tolong kamu untuk ke kamarnya Teteh. Maafin Umi ya. Ya Allah, kasihan Afifah. Dia pasti tersiksa harus rumah dengan Wa Elis, orang yang udah membuatnya hancur. Ngapain tuh si Afifah sama Umi?
Ini memang berat. Umi tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hati kamu. Tapi satu hal kamu harus yakin, bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Hanya Allah yang bisa meredakan rasa sakit yang ada di hati kamu. Memohonlah kepada Allah. Maafin aku, Afifah. Aku belum bisa bawa kamu keluar dari rumah ini. Tapi aku janji setelah Wali sadar, kita akan pergi dari sini. Aku akan membahagiakan kamu. Aku akan menebus segala kesalahanku. Doain si Teteh. Doain. Doa. Gak mau, Abah. Aku gak mau doain Teteh. Teteh itu lebih baik meninggal karena Teteh udah ngancurin masa depan aku. Tampar aku, Abah, tampar. Abah sama Telis itu jahat, udah ngancurin hidup aku. Aku sekarang udah gak punya masa depan lagi, Abah. Ayo pukul aku lagi, Abah. Lebih baik aku mati, lebih baik Abah bunuh aku sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Kok Abah? Afifah! Biar Rehan yang ngejar aku. Rehan, Rehan! Dia itu si Abah, Rehan! Sep, Alhamdulillah, Teteh udah sadar. Sep mana? Tadi Teteh dengar suaranya. Abah sama Rehan lagi ngejar Afifah. Barusan dia kabur. Teteh mesti cari, Teteh mesti cari. Teh, jangan Teh. Teteh kan baru sadar, masih lemes badannya. Wak, apa bener Uwa yang nyuruh orang buat perkosa Afifah? Wak, apa bener AA yang celakain Uwa sampai Uwa kayak gini? Bukan. Kamu gak pernah melakukan itu. Siapa yang bilang? Abah Uwa yang bilang. Justru abah kamu yang udah mencelakainya. Dia yang melakukan itu semua. Ya Allah, kenapa hidupku dipenuhi sama orang jahat seperti Abah dan Telis? Aku lebih baik mati. Aku lebih baik mati. Afifah! Minggir Afifah! Afifah! Afifah, awas! Kamu itu kenapa sih? Aduh, masalah kaki aku sakit. Kaki kamu kenapa? Ya Allah. Afifah, kamu kenapa? Iya udah, kita ke rumah sakit ya. Kamu nggak apa-apa? Kita ke rumah sakit ya. Ayo Pak. Hei! Afifah! Kenapa ya? Abah, Rehan, sama Afifah kok belum pulang? Padahal udah malam begini. Jangan cemas. Kita semua berdoa biar mereka baik-baik saja. Iya, Mbok. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian baik-baik saja. Afifah, kamu jangan kabur lagi ya. Umi, tadi Afifah mencoba bunuh diri, Umi. Rehan berhasil selamatin, tapi Afifah keguguran. Makanya Rehan langsung bawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Afifah. Rehan, Afifah, Uwa mau bicara sama kalian. Wah, udah sadar. Afifah. Ayo. Teteh kenapa sih tega-teganya ngancurin hidup aku? Kenapa, Teh? Maafin Teteh ya Afifah. Teteh sadar. Teteh benar-benar menyesal
Maafin dia. Percuma, Teh minta maaf percuma. Semuanya udah kejadian, hidup aku udah hancur gara-gara Teteh. Wah, Rehan seneng. Wah sekarang udah sadar. Rehan doain Wah cepet sembuh. Sekarang Rehan bisa pergi dari rumah ini dengan tenang. Rehan jangan pergi, jangan ninggalin ibu nak, jangan. Nggak bisa Wah. Kalau Rehan tetap tinggal di rumah ini, Rehan akan ketemu Wah setiap hari. Orang yang udah ngancurin kehidupan Afifah, perempuan yang Rehan cintai. Rehan nggak bisa. Jangan pergi nak, jangan. Ibu gak mau ditinggal kamu. Ibu akan lakukan apa saja kalau kamu jangan ninggalin ibu. Jangan pergi nak, jangan. Wah nggak bisa ngelakuin apapun untuk mengembalikan kehidupan Afifah. Hidup Afifah udah hancur gara-gara Wah. Rehan, ibu akan bikin kamu menikah sama Afifah. Nanti ibu akan nyuruh Asep, abah kamu untuk menceraikan Afifah. Jangan tinggalin ibu, nak. Teteh tuh gak perlu janji-janji palsu sama aku, Teh. Abah tuh gak akan menceraikan aku. Bahkan aku udah bawa pengacara ke sini, Abah pun gak mau menceraikan aku. Kali ini pasti bisa. Percaya sama Teteh. Asep harus menceraikan Afifah. Kalau tidak, Teteh jebloskan Asep ke penjara karena sudah mencelakai Teteh. Enggak, Teh. Enggak. Asep nggak perlu menceraikan Afifah. Justru Asep yang mau masukin Teteh ke penjara. Karena Teteh udah menyuruh orang memperkosa Afifah. Ingat. Asep tidak akan bisa membuktikannya karena Asep tidak punya bukti apa-apa. Ngerti? Ya, kita lihat aja nanti. Ya, endingnya siapa yang akan masuk penjara? Kita lihat aja nanti. Lihat ini. Jika Abah perlu lagi obat ini, bisa hubungi saya. Rekaman ini akan Teteh kasih ke polisi. Pengedar narkoba bisa kena hukuman seumur hidup. Cepat tanda tangan. Tanda tangan cepat. Teteh tahu Asep itu licik. Untuk itu Asep harus melakukan talak di hadapan semuanya. Ada apa, Teh? Ada yang mau disampaikan sama Asep. Cepat ngomong. Ngomong. Saya Asep Saipullah akan menceraikan Afifah. Alhamdulillah, Neng. Akhirnya, alhamdulillah ya Allah. Asep akan menalak Afifah. Afifah, sebentar lagi mimpi kita akan terwujud. Kita akan bisa bahagia berdua selamanya.